Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah Allah kembali mempertemukan kita dalam ibadah salat subuh berjamaah. Insyaallah kita semua Allah anugerahkan keimanan, kesehatan dan rasa cinta, dan di atas kesehatan berada rasa cinta itu kita beragama. Dan insya Allah subuh ini dengan izin Allah sudah mendatangkan kembali Ustadz kita, yaitu Ustadz Cecep Furqon, dan dengan segala hormat untuk Ustadz Cecep Furqon, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati was salamah warzuqna husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para ibu-ibu, para bapak-bapak, pada minggu ini kita bisa kembali untuk sama-sama kita bertaruh kepada Allah Subhanahu wa taala melalui bentuk ibadah yang namanya, pertama kita sholat subuh berjamaah, yang kedua kita ta'allamul ilm. Mudah-mudahan upaya kita ini menjadi wasilah untuk mendapatkan keberkahan, kemudahan, keselamatan dunia dan akhirat. Shalawat beriring salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Para jemaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus pengasuh pondok pesantren Ojolali, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah. Kita kembali membahas tentang Asmaul Husna, yang mana maklum pada minggu lalu kita telah mengetahui fungsi dan tujuan kenapa kita mempelajari, memahami tentang Asmaul Husna. Diingatkan kembali bahwa salah satu tujuan atau hikmah kita mempelajari Asmaul Husna adalah agar ketika kita membuktikan ubudiyah kita itu tampilannya disertai dengan rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jarang sekali atau sedikit orang yang memberikan sesuatu, ketika dia memberikan itu hatinya senang, hatinya cinta kepada sesuatu yang kita berikan atau orang yang kita berikan. Mungkin banyak orang yang sholat, mungkin banyak orang yang sedekah, tetapi ketika dia tidak mengenal untuk siapa dia sholat, untuk siapa dia sedekah, maka upaya dia sholat, dia sedekah dia itu akan terasa berat, akan terasa menjadi beban. Kenapa? Sebab dia tidak mengenal kepada siapa sholat, untuk siapa sedekah, atau bahkan tujuan sedekah sendiri ini akan menjadi hilang. Karena pada akhirnya ketika dia tidak mengenal Allah, siapa Allah, maka sedekahnya bukan karena Allah lagi, karena mengharapkan kepada yang lainnya. Asmaul Husna mengantarkan kita bagaimana nantinya kita akan melakukan kewajiban kita, pelaksanaannya dengan rasa hati senang, dengan rasa cinta. Sebab pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Ketika kita kenal, ketika kita sayang, tentu apa yang kita lakukan untuk Allah ini akan disertai dengan rasa keikhlasan. Inilah yang kemudian
yang menjadi harapan bahwa pada saat kita mengenal Allah, maka apa yang kita berikan buat Allah Ta'ala berupa kewajiban-kewajiban atau lainnya, ini dilakukan dengan cara yang ikhlas, dengan cara yang penuh dengan kecintaan dan menerima ketentuan Allah Ta'ala dengan tawakal, dengan pasrah, dengan ridho terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Nah, itu salah satu tujuan Asmaul Husna. Asmaul Husna ini tersusun dari dua kata. Yang pertama al-asma, yang kedua adalah husna. Al-asma ini kalau bahasa kita kumpulan nama-nama, atau bahasa sederhananya nama-nama. Sedangkan husna adalah nama-nama yang bukan cuma bagus, tetapi juga yang maha bagus. Jadi kalimatnya kalimat super. Asmaul Husna dengan demikian adalah nama-nama yang memiliki maknanya sangat bagus, super bagus. Tidak ada sesuatu kecuali dia punya nama. Lantas apa perbedaan nama Allah dengan nama makhluk? Atau katakanlah, apa perbedaan asma Allah dengan nama-nama manusia? Asma-asma yang dimiliki oleh manusia. Yang harus kita ketahui, perbedaan antara nama-nama yang dimiliki Allah dengan nama-nama yang dimiliki oleh manusia adalah, kalau nama-nama yang dimiliki manusia itu adalah nama-nama yang sifatnya doa dan harapan. Kalau ada nama orang yang namanya Muhammad, ini adalah doa dan harapan dari orang tuanya, semoga ini anak menjadi besarnya nanti orang yang penuh sifat terpuji. Tetapi itu belum tentu menjadi sebuah kepastian, sebab tidak sedikit orang yang namanya baik tetapi dia di dalam jeruji. Orang yang namanya baik tapi dia tidak disenangi oleh masyarakat sebab tingkah lakunya kurang bagus. Itu nama manusia tuh. Jadi nama manusianya bersifat doa dan harapan. Berbeda dengan nama-nama Allah Ta'ala. Nama-nama Allah Ta'ala itu bersifat real, pasti sesuai dengan sifat-sifat Allah. Kalau Allah namanya Ar-Rahman, ya Allah Ta'ala ya Ar-Rahman. Bukti nyatanya jelas. Kalau kita lihat di muka bumi ini, tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari sifat kasih sayang Allah Ta'ala. Dia yang taat, dia yang maksiat tetap dikasih hidup. Dia yang benci sama Allah, dia yang cinta sama Allah, tetap mereka dikasih hidup sama Allah Ta'ala, rezeki dikasih sama Allah Ta'ala. Itu sifat Ar-Rahman tuh. Jadi perbedaannya, kalau sifat manusia bersifat doa dan harapan, bentuknya bentuk doa harapan. Tapi sifat asma nama-nama Allah Ta'ala itu benar-benar fakta sesuai dengan sifat Allah Ta'ala. Itu antara perbedaannya. Nah, Asmaul Husna yang sering kita dengar itu adalah 99 nama. Asmaul Husna yang 99 nama ini tidak lepas daripada dasarnya. Tentunya dasar Asmaul Husna itu yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah Al-Hadis. Kalau di dalam Al-Quran, walillahil asmaul husna fad'u biha. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang bagus, maka berdoalah kamu dengan melalui atau dengan menggunakan Asmaul Husna. Sedangkan di hadis, banyak, ini ternyata banyak hadis yang sering diangkat yang mengenalkan kepada kita tentang Asmaul Husna yang 99 nama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudi. Hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi yang di situ disebutkan bahwa Allah memiliki 99 nama. Kalau dipaparin itu hadis itu di situ. Nama Allah Ta'ala bermula dari Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir, terus sampai as-sabur. Nah, dari situlah, dari hadis yang diriwayatkan Imam Turmudi, kemudian guru-guru kita, ulama-ulama kita memperkenalkan kita tentang Asmaul Husna yang kemudian kita sering mendengarnya
dengan Asmaul Husna yang 99 nama. Tetapi ingat, Allah Ta'ala adalah zat yang tidak terbatas, tidak memiliki ukuran. Jadi hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi itu adalah salah satu hadis Tuhan yang menerangkan tentang Asmaul Husna. Dan bukan hanya itu, ternyata Asmaul Husna banyak nama-nama yang Allah miliki yang tidak disebutkan atau yang tidak masuk ke dalam Asmaul Husna. Cuman hadis yang paling masyhur itu tuh, kalau di dalam riwayat Imam Bukhari itu Rasulullah tidak menyebut satu persatu. Di situ Rasulullah hanya menyebutkan Allah memiliki nama 99 atau 100 kurang 1. Udah segitu doang, nggak disebutin satu persatu. Ada lagi deh hadis yang menerangkan tentang Asmaul Husna, banyak deh tuh. Kita nggak mau ngebahas tentang itu, tetapi kita lebih fokus kepada hadis yang dari Imam Tirmidzi yang menyebutkan tentang nama-nama Allah yang 99. Asmaul Husna yang pertama yang kita dengar itu adalah Asmaul Husna yang berbunyi Allah. Yang berbunyi Allah nih. Para ulama ini banyak berbeda pendapat. Di antaranya Allah itu tidak masuk ke dalam kategori Asmaul Husna. Jadi kalau Asmaul Husna tidak dimasukin lafaz Allah, berarti paling pertama itu Ar-Rahman. Kenapa? Sebab Allah memang berbeda dengan Asmaul Husna yang lainnya, sangat berbeda. Dan keistimewaan itu sangat jelas. Ketika kita mendengar lafaz Allah dan siapapun menyebut nama Allah, pasti langsung pikirannya ke zat yang menguasai, yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, sifat Allah ini, lafaz Allah ini yang berbeda dari yang lainnya itu, kalau nama-nama Allah Ta'ala, nama Allah Ta'ala ini sah disandarkan kepada nama yang lainnya, seperti Allahur Rahman cocok, Allahur Rahim cocok, Allahul Kudus cocok. Tapi yang nama-nama lainnya disandarkan ke Allah susah, nggak cocok. Ar-Rahmanullah, Al-Kudusullah. Nama yang lain hanya memberikan makna sesuai dengan lafadznya. Kalau Ar-Rahman, ya maknanya yang Maha Penyayang, tok menunjukkan sifat itu. Tapi kalau sudah Allah, pikiran kita, hati kita langsung zat yang memiliki Ar-Rahman, Rahim, Malik, Kudus. Itu keistimewanya lafaz Allah. Makanya lafaz Allah itu yang paling pertama. Dan sampai di sini kemudian ulama ada yang mengatakan dia tidak termasuk asma-asma Allah, tetapi dia masuk ke dalam sebuah lafaz yang menunjukkan zat, ismu zat namanya, bukan ismu sifat. Makanya macam-macam datuk. Ini hanya menjelaskan tentang keistimewaan lafaz Allah. Saking istimewanya, ada juga yang mengatakan Allah itu adalah ismul a'dzam. Lafaz Allah tuh. Sebab kalau lafaz Allah udah semua sifat, semua kesempurnaan ada. Tapi kalau kita nyebut Ar-Rahman, yang kita sebut salah satu sifat Allah doang, yang Maha Penyayang doang, Al-Kudus, menyebut satu sifat doang, suci. Tapi kalau sudah lafaz Allah kita sebut, dia masuk ke dalam seluruh sifat. Dari keistimewaan ini, maka ulama mengatakan diantaranya dia ini termasuk Ismul A'dzam. Ada pertanyaan, kalau dia Ismul A'dzam, kenapa doa enggak kita dijabah? Doa kita enggak dikabul, bukannya Ismul A'dzam itu sekali sebut doa dikabul? Enggak seperti itu. Ternyata Ismul A'dzam juga memiliki sebuah pengaruh yang besar apabila disebutkan, disertakan dengan adab-adab tertentu. Jadi enggak sembarangan Ismul A'dzam juga enggak langsung kita baca dikabulin, enggak. Yang baca Ismul A'dzam juga syaratnya bacanya harus memiliki syarat-syarat tertentu sehingga Ismul A'dzam itu memiliki pengaruh yang besar. Memang berbeda dari ismi yang lain, tetapi syarat harus tetap terpenuhi. Itu kenapa Ismul A'dzam itu, kalau ada sebuah pertanyaan tentang lafaz Allah Ta'ala, kalau di Ismul A'dzam kenapa enggak atau banyak orang yang menyebut nama Allah namun tidak dikabulkan?
Itu informasi berkaitan dengan keistimewaan lafaz Allah Ta'ala dibanding dengan lafaz-lafaz yang lainnya. Nah, sekarang kita masuk, udah kita nggak usah masuk ke dalam perbedaan atau macam-macam daripada perkataan ulama. Kita hanya fokus kepada Asmaul Husna yang 99 nama, yang di situ masuk adalah lafaz Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ini adalah bukan hanya sebuah lafaz yang istimewa, tapi ketika disebutkan fahuwa ismun lil maujudil haq, sebuah nama yang dimiliki oleh sesuatu yang ada yang keberadaannya hak. Al-mawjud al-haq. Ada al-mawjud al-haq, ada al-mawjud al-batil. Mungkin yang rada repot nih istilahnya. Mawjud itu ada. Mawjud. Kalau yang namanya kagak ada namanya makdum. Mawjud itu enggak semuanya hak. Mawjud yang hak ini adalah mawjud yang tidak diawali dengan tidak ada dan diakhiri dengan tidak ada. Jadi mawjud itu adanya tidak memiliki awal dan tidak akan rusak. Itu yang dimaksud dengan mawjud al-haq. Ada yang mawjud al-ma'dum. Mawjud al-ma'dum itu mawjud yang sebenarnya awalnya dia tidak ada, tetapi lama-kelamaan dimakan waktu, dimakan zaman, dia akan rusak, akan hilang. Sesuatu yang wujud dan wujudnya tidak akan langgeng, maka itu sebenarnya bukan wujud yang hak. Itu wujud yang batil. Wujud yang hanya bisa dia tampil, dia ada ketika yang wujud yang hak itu memberikan wujudnya. Jadi ketika Allah Ta'ala mewujudkan dunia, maka dunia ada. Tetap karena dunia ini awalnya tidak ada, dia bergantung dengan kehendak Allah. Satu saat Allah yang mewujud, yang wujudnya tidak akan hancur, akan mencabut wujud dunia, dan disitulah nanti akan hancur dan hilangnya dunia. Sebagaimana kita manusia pada awalnya tidak ada, tetapi Allah yang mewujud berkehendak kita ada. Allah kasih kita ada, kita lahir, dan keberadaan kita ini sesuai kehendak Allah Ta'ala. Satu saat Allah akan cabut wujud kita, di situ wujud kita sudah tidak ada, yang disebut dengan kematian. Hilang dah tuh, lama-lama hancur jadi tanah. Sebagaimana asalnya kita tidak ada, akan kembali kepada tidak ada. Itulah al-mawjud yang tidak hak. Kalau Allah Ta'ala, dia wujud yang tidak memiliki awal dan wujud yang tidak memiliki akhir. Oleh karena dia tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir wujud, maka wujudnya disebut dengan wujud yang hak. Wujud yang hak tidak dimiliki kecuali oleh zat yang menciptakan alam. Ketika kita bicara kepada zat yang menciptakan alam, otomatis hati kita, pikiran kita langsung tertuju kepada Allah. Oleh karena Allah Ta'ala ini adalah sesuatu yang sangat diarahkan kepada zat yang maha sempurna, maka Allah adalah sebuah nama untuk zat yang wujudnya hak. Makna nama Allah Ta'ala. Jadi keberadaan itu nggak pernah kalau bahasa kita sirna kemakan zaman, berubah kemakan waktu. Al-jami'u li sifatil ilahiyah. Allah juga mengarah kepada sebuah zat yang di dalamnya berkumpul aneka macam kesempurnaan sifat-sifat Tuhan. Kalau orang bicara tentang Allah atau kita mendengar Allah, pasti nurani kita, fitrah kita langsung mengarah kepada Tuhan yang menciptakan alam, Tuhan yang maha sempurna, Tuhan yang sifat rahman, Tuhan yang sifat rahim. Jadi hanya nyebut Allah saja, fitrah kita itu langsung mengarah kepada zat yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Jadi ismun Allah itu sangat istimewa. Bukan hanya mengarah kepada zat yang mewujud adanya, tetapi juga mengarah kepada sebuah zat yang di situ terkumpul aneka macam kesempurnaan. Cuman fitrah ini kemudian akan tertutup dan akan tidak terasa di dalam hati rasa khauf. Zaman dulu ketika nyebut nama Allah Ta'ala langsung hati gemetar.
langsung hati gemetar, khauf ada. Ketika fitrah dia merasakan keagungan Allah hanya dengan menyebut nama Allah, hati dia bergetar. Tapi makin kemari ketika manusia sudah banyak dikuasai oleh hawa, maka nama Allah Ta'ala hanya dirasain fitrah saja, namun tidak mampu menggetarkan hati kita. Tidak sedikit orang yang mendengar nama Allah ya biasa-biasa aja, walaupun kita paham Allah adalah Tuhan semesta alam yang maha sempurna. Kenapa bisa demikian? Karena kehidupan manusia pada saat ini telah banyak dikuasai oleh hawa. Disitulah dinding-dinding nurani kita, cahaya hati kita udah nggak bisa tembus tuh merasakan keagungan nama Allah Ta'ala. Para zaman-zaman Nabi, zaman-zaman sahabat, zaman-zaman tabiin, kalau menyebut nama Allah Ta'ala itu sudah pertama hatinya tenang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Yang kedua rasa khauf ada, karena memang hati mereka itu bersih. Ketika hati kita makin lama makin kotor, susah tuh kita bisa merasakan keagungan Allah Ta'ala tuh. Zaman dulu bicara surga pada ngebayang, pada ngelamun. Ketika Nabi bercerita tentang surga, para sahabat itu terbang dia ke surga pikirannya. Ketika bicara neraka, pada nangis semuanya, merasakan takut hebatnya siksa neraka, nikmatnya surga. Tapi kalau sekarang kita beda. Bahkan kita ada yang bicara neraka, bicara dosa sambil ketawa. Saking sudah ketutupnya hati kita, Pak. Kalau zaman dulu ketika bicara surga langsung dia rasakan nikmatnya. Ketika neraka bahkan ada yang sampai pingsan saking takutnya. Karena memang nama An-Nar, nama Jannah memiliki pengaruh yang besar sebenarnya. Apalagi nama Allah. Makanya Allah bilang, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Tahuilah dengan berzikir kepada Allah hati kita bakal tenang. Bidzikrillah. Kemudian al-mutafarridu al-man'utu binu'utir rububiyah. Allah Ta'ala ketika kita sebutkan, ini pasti pikiran kita mengarah kepada zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah. Sifat rububiyah. Ada sifat ilahiyah, ada sifat rububiyah. Sifat rububiyah itu sifat yang dimiliki oleh zat pencipta, yang di situ dia mengatur, mengurus alam. Jadi rububiyah itu zat yang mengatur, mengurus alam. Itu rububiyah. Kita nggak punya badan, tetapi darah itu di dalam diri kita, jantung itu di dalam diri kita. Kita punya jantung, kita punya darah, tetapi anehnya ada di dalam diri kita, kita nggak tahu bagaimana perkembangan jasad kita. Ketidaktahuan kita, kadang-kadang kita cek ke rumah sakit, padahal itu darah-darah kita, jantung-jantung kita. Seharusnya apa yang kita miliki, yang lebih berhak tahu urusannya kan kita, orang lain malah yang tahu. Karena memang Allah Ta'ala yang menciptakan kita, yang mengurus kita dari kecil, maka yang maha tahu itu ya Allah. Allah yang mengatur tuh. Manusia hanya bisa memprediksi, kita hanya bisa menjalani ini titipan Allah Ta'ala. Itu rububiyah Allah Ta'ala dari kecil, dari dulu, yang dulu mukanya muka kita disenengin sama orang tua, makin lama makin besar, kemudian lucu wajah kita, sampai lucu berubah lagi wajah kita dari lucu dari sebelin. Kalau dulu kita kan kecil diseneng-senengin, anak paling sayang. Gede dikit anak paling lucu, udah gede nyebelin. Karena udah mulai badung-badungnya dah tuh. Udah mulai badung-badung. Gede-gede musingin. Sekolahnya belum, ininya belum. Udah mulai dah tuh. Udah makin gede-gede udah dah anak yang sering-sering melupain. Wajah udah mulai berubah dan kita nggak tahu itu perubahan kita begitu. Kadang-kadang kita kangen sama anak muka lucu wajah kita ya. Coba wajah lucu anak-anak kita yang udah besar, kangen itu kemana dulu wajah yang begini nih, sudah hilang, sudah fana. Jadi kita sebenarnya sudah ngalamin kematian, perubahan wajah-wajah lucu kita hilang itu yang ngatur siapa kalau bukan Allah Ta'ala. Sampai segini nih, orang tua kita kan hanya usaha, dia taunya dia ngasih makan, dia ngasih nyari nafkah,
Tapi perkembangan makan dalam tubuh kita sampai kita berubah gini, itu Allah Ta'ala. Itu rububiyah itu seperti itu. Jadi Allah Ta'ala adalah zat yang dia memiliki sifat-sifat rububiyah, pengetahuan dari sisi manusia, belum lagi alamnya. Kemudian al-mutafarridu bil wujudil hakiki, dan Allah Ta'ala adalah ismun, nama yang mengarah kepada zat yang satu-satunya dia memiliki wujud hakiki. Jadi wujud hakiki itu wujud yang tadi itu, yang tidak memiliki awal dan tidak memiliki akhir, itu wujud hakiki. Ada namanya wujud idofi. Wujud idofi itu wujud yang bersandarkan kepada yang lain. Wujud yang bersandar kepada wujud yang lain. Kayak wujud kita kan bersandarnya kepada wujud Allah Ta'ala. Kalau Allah cabut kita punya wujud, kita mati. Allah bahasa kitanya, Allah pinjemin sifat wujudnya ke makhluk, ada dia. Tapi nanti Allah ambil lagi tuh pinjemannya. Kalau Allah ambil pinjemannya wujudnya, wujud makhluk hilang tuh. Dan itu sudah ditentukan tuh. Orang wujudnya, lahirnya tahun ini, nanti Allah ambil sifat wujudnya tahun sekian. Ketika tahun sekian datang, diambil sifat wujud kita sama Allah Ta'ala. Di situ kita ngalamin innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wujud ruh, tetapi wujud jasad masih ada. Wujud jasad nanti Allah ambil lagi, hancur, hilang dia. Yang tadinya berbentuk kepala, tangan, badan, kaki. Karena diambil wujud itu semua, maka yang tadinya berbentuk itu maka berubah lama-kelamaan menjadi tanah lagi. Hilang dah tuh. Kecantikan hilang, rupa hilang, semuanya hilang. Allah Ta'ala zat yang satu-satunya memiliki wujud hakiki. Wujudnya nggak pernah berubah, wujudnya nggak pernah hilang, wujudnya nggak bakal rusak, wujudnya nggak bakal mengalami sebagaimana wujudnya manusia. Fa'inna kulla mawjudin siwahu ghairu mustahiqil wujud bidzatihi. Wujud selain Allah Ta'ala itu sebenarnya tidak memiliki wujud yang sebenarnya. Karena memang wujud-wujud selain Allah Ta'ala wujudnya dikasih pinjem sama Allah Ta'ala. Pada saat kita sadar tentang kewujudan kita, maka setiap manusia itu pasti akan berusaha bagaimana wujud saya ini saya akan manfaatkan sebaik-baiknya. Sebab dia paham wujud manusia bagaimanapun tidak akan lama, tidak akan kekal. Kesadaran ini membuat bagaimana satu saat ketika wujud saya diambil, di situ saya bisa menikmati hasil dari wujud saya. Kalau kita punya duit 10.000, itu jangan kita pikirin buat ngabis-ngabisin. Sebab ketika habis 10.000 baru kita pusing. Tapi bagaimana ketika megang 10.000, yang 10.000 ini bisa bermanfaat. Satu saat yang modalnya hilang, kita punya buahnya, kita punya keuntungannya. Gak apa-apa modalnya hilang, tapi kan kalau modal ini dikembangin, walaupun modalnya hilang, kita punya keuntungan. Jangan udah punya duit nggak cari keuntungan lah tuh. Kenapa? Sebab kalau duit modalnya hilang, keuntungannya kagak, ya habis, ya ludes. Sama dengan umur. Wujud kita, wujudnya modalnya. Bisa nggak kita nyari keuntungan dari wujud kita? Sebab wujud kita akan hilang. Pada saat kita sudah bisa mengembangkan wujud kita banyak dari keuntungan, Allah ambil wujud kita punya keuntungan. Keuntungan itu yang bakal kita nikmati. Sebab kenapa? Sebab kita sadar wujud kita tidak akan kekal, satu saat diambil. Jangan sampai kalau diambil udah hilang segala-galanya. Makanya harus kita benar-benar manfaatin wujudnya kita sebelum waktu Allah ngambil wujud kita. Wa inna ma istafadul wujud minhu. Jadi wujud-wujud kita itu hanya kalau bahasanya minjam, dikasih pinjam dari wujudnya Allah Ta'ala. Fa kullu mawjudin halikun illa wajah. Setiap yang mawjud, setiap yang ada, ini akan habis, akan sirna kecuali Allah Ta'ala. Apapun itu, mau dia manusia, mau dia hewan, mau dia tumbuh-tumbuhan, selain daripada Allah Ta'ala akan hancur, bahkan alam semesta pun akan hancur. Sebab semuanya itu adalah wujud pinjaman Allah.
Nanti Allah cabut itu semua. Ketika Allah cabut wujud-wujud mereka, maka mereka akan hilang. Hanya tampak Allah Ta'ala, hanya jelas zat Allah Ta'ala, sebab Allah adalah zat yang tidak pernah hancur, zat yang maha kekal, tidak berubah dan tidak akan sirna. Nah, ini keistimewaan, keagungan serta makna tentang Ismun Jalalah atau Asmaul Husna. Yang pertama yaitu Allah. Jadi ketika kita nyebut nama Allah, secara makna dia adalah mengarah kepada zat, gampangnya zat yang maha sempurna. Semua sifat udah ada di lafaz itu, semua kesempurnaan ada di lafaz itu. Jadi lafaz Allah mengarah kepada zat yang maha sempurna, sumber perwujudan, sumber yang memberikan kita wujud, sumber kesempurnaan. Ketika paham, ketika kita mengenal Allah adalah zat yang maha sempurna, maka di situ hati nanti akan paham tidak ada tempat yang mampu untuk bisa minta persandaran, pertolongan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebab kita paham, kita nyandar ke orang tua bakal hilang, kita nyandar ke suami bakal wafat, nyandar ke anak bakal wafat, nyandar ke harta bakal hilang. Ketika kita tahu nggak ada yang layak buat tempat sandaran, sebab mereka akan hilang, kemana saya akan bersandar? Sekarang kita bisa bersandar dengan tembok, lagi ada. Coba kalau lagi ada, nggak adanya di tembok, ngegubrak kita orang. Sama, kita mungkin sekarang bangga dengan bersandar kepada orang-orang yang masih ada. Kalau anak-anak yang SMA SMP itu bersandar sama orang tua, sebab masih ada. Satu saat kita pun bisa ngerasain, pada satu saat orang tua kita ada, kita bingung lari kemana. Kita sebagai orang tua pun merasakan ketika mereka menghadapi sebuah masalah yang butuh pertolongan kecerdasan kita. Ada satu buah titik kita pun lemah, orang tua pun lemah. Pada saat itu orang tua hanya berkata, "Nah, sabar ya." Itu kan satu buah titik kelemahan yang di situ merasakan nggak bisa ngasih jawaban dari masalah yang dialami kecuali Allah Ta'ala, zat yang maha sempurna, yang layak untuk dijadiin sandaran, yang layak untuk dipinta. Karena memang kita paham segala sesuatu itu bersumber dari Allah, dan hanya Allah yang bisa memberikan sebuah jalan keluar, yang hanya Allah yang bisa memberikan kita kemudahan, kelancaran. Sebab tidak ada sesuatu kecuali dari Allah, hatta masalah yang harus kita jawab. Masalah hidup, masalah ini, masalah itu kan sebuah pertanyaan yang wajib kita jawab. Dari mana? Dari Allah. Dan enggak mungkin kita bisa cari sebuah jawaban kecuali Allah, sebab Allah yang ngasih soal. Allah yang ngasih soal, Allah yang tahu kunci jawabannya. Kalau sudah tahu begini, ingat, jangan sampai pada saat kita dapat pertanyaan bentuk masalah lari ke orang yang kagak tahu kunci jawabannya, amburadul. Deketin Allah Ta'ala, akrabin Allah Ta'ala, istiqomah, jaga keeratan, maka nanti Allah akan kasih kunci jawaban. Sebab kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan Allah menanamkan di dalam hati kita rasa kecintaan, rasa takdim, sehingga kita sadar, kita yakin bahwa diri kita ini hanya bisa melakukan sesuatu, hanya bisa merasakan sesuatu, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pun yakin apa yang kita rasakan hari ini akan hilang dengan jalannya waktu, sebab tidak ada yang langgeng keberadaannya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lantas terakhir, Asmaul Husna ini bisa memiliki sebuah pengaruh yang besar ketika dua hal dijalani. Yang pertama, syukur-syukur ini mah yang pertama mah. Yang pertama, syukur-syukur hafal Asmaul Husna. Tapi kan nggak semua orang hafal. Kalau orang yang sudah lanjut usianya gimana mau hafal?
repot urusannya, banyak pikiran dulu ya. Biasanya anak kecil nih, syukur-syukur apal. Yang kedua, jangan cuma apal. Sebab kalau cuma apal, tidak sedikit binatang yang apal. Burung beo banyak yang apal tuh kalau dilatih. Di pinggirnya taruh aja tuh rekaman Asmaul Husna, nanti diapal. Jadi kalau kita sampai tingkat apal, hewan pun bisa apal. Yang kedua nih yang paling tinggi nih, yang kedua adalah setelah kita tahu, setelah kita kalau syukur-syukur hafal atau paling tidak tahu, maka yang kedua adalah bagaimana mempraktikkan Asmaul Husna. Kita amalkan Asmaul Husna Allah. Bagaimana cara ngamalinnya? Cara ngamalin Asmaul Husna itu, Allah Ta'ala itu adalah harus benar-benar mentuhankan Allah, mengallahkan Allah, menyembah Allah. Pertama, benar-benar mengallahkan Allah. Yang kedua, benar-benar menyembah Allah Ta'ala, benar-benar menyembah Allah Ta'ala. Emang ada orang yang bukan mengallahkan Allah? Ada. Dia tahu Allah, tapi ketika dia nggak benar-benar meresapi Allah dan kesempurnaannya, kadang dia nggak menyembah Allah. Contoh kan nggak sedikit orang yang sholat. Emang sholat ngapain kalau bukan nyembah Allah? Tapi nggak sedikit orang yang sholat pengen dipuji, orang yang sholat pengen begini, pengen begitu selain Allah Ta'ala. Ternyata dia hanya sekedar ngomong doang, Tuhan kamu siapa? Allah. Tapi ketika dia menyembah, tidak mengallahkan Allah. Nah ini kemudian makanya kita resapin, kita tanamkan hati kita tentang keagungan, kesempurnaan Allah Ta'ala, sehingga keagungan ini akan membawa kita untuk memberikan sifat penghambaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Disitulah kita akan bisa merasakan, pertama, kita adalah hamba dan Allah adalah Tuhan. Kenikmatan ini adalah sebuah kenikmatan yang tiada tara yang Allah bakal kasih buat mereka-mereka yang memiliki hubungan khusus. Dan hubungan khusus ini bisa dirasakan ketika kita sadar kita adalah hamba, Allah adalah Allah, Tuhan kita. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, keberkahan, dijadikan iman kita iman yang kuat, ketuhanan kita dijadikan ketuhanan yang benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, sehingga ini membawa kita mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat. Juga kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah kita berkumpul, sama-sama sholat subuh, sama-sama kita mengaji, Allah menganugerahi kita dengan husnul khatimah, dengan husnul khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wa alaikum summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustaz Cecep Bukon. Jadi ada informasi sedikit untuk pengajian diganti jadwalnya minggu kedua, hari ini minggu kedua, Sabtu kedua dan Sabtu keempat, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.